Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kami yang kami lakukan pada tanggal 9 Mei 2025 pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Hikmah dan beberapa anggota kelompok saya. Saya Karunia Rukaisa sebagai pemateri pertama. Saya Eldani Febrianti sebagai pemateri kedua. Saya Junia Mas Nayu sebagai pemateri ketiga. Dan saya Inayatul Karimah sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja kita ke pemateri-pemateri kita yang akan membahas lingkup perkembangan peserta didik. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hasil observasi dan wawancara kami, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik merupakan suatu proses yang memfokuskan perubahan pada siswa, terutama dari segi fisik, kognitif, sosial emosional, moral, serta bahasa yang selaras dengan perkembangan usia dan pengalaman peserta didik. Pemahaman tentang perkembangan ini akan membantu pendidik dalam merancang struktur pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Observasi dan wawancara yang kami lakukan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan peserta didik dari sudut pandang guru, siswa, dan orang tua siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana sih peran guru dan orang tua dalam perkembangan siswa SD, SMP, dan SMA. Lalu yang ketiga, untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebagai pemateri pertama akan menyampaikan hasil wawancara tentang perkembangan peserta didik siswa anak sekolah dasar yang bernama Muammar Febrian Akmal, siswa SDN 1 Presa kelas 6. Dan ibu gurunya bernama Ibu Guru Uluiyah SPD. Dan wali muridnya bernama Ibu Sri Rohmi Salmini. Menurut pandangan Ibu Guru Uluiyah SPD terhadap perkembangan anak murid yang bernama Muammar Febrian Akmal ini, dari segi akademiknya, Muammar ini termasuk anak yang kreatif dan memiliki kemampuan lebih dalam matematikanya. Meskipun ia cenderung tidak mendalaminya, ia lebih tertarik pada pelajaran yang melibatkan aktivitas fisik seperti olahraga karena kesulitan fokus pada pembelajaran akademik. Meskipun imajinasinya baik, kemampuan berceritanya dalam bahasa Indonesia masih terbatas, sehingga ia lebih lancar menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ibu Sri Rohmi Salmini, selaku orang tua Muammar, adalah anak yang ramah dan sering diajak main oleh teman-temannya. Meski aktivitasnya di luar rumah membuat pengawasan orang tua kurang optimal. Secara emosional, ia terkadang memberontak jika keinginannya itu tidak terpenuhi. Tetapi pada dasarnya, Muammar ini anak yang sangat ceria. Dalam hal akademik, Muammar sudah bisa menulis sejak kelas 2 SD dan lebih menyukai menggambar. Di luar sekolah, ia gemar memancing dan bermain bola bersama teman-temannya. Saat ini, Muammar belum menunjukkan tanda-tanda pubertas karena lebih fokus pada kegiatan bermain. Muammar sendiri, dari segi sosialnya, dia itu lebih nyaman berteman dengan anak laki-laki, meski tetap berinteraksi dengan teman perempuannya secara terbatas. Ia merasa mampu dalam matematika tetapi lebih menyukai olahraga dan mengakui sifatnya yang masih labil dengan mudah terpengaruh temannya. Sosialnya cukup baik, sering mengajak teman yang menyendiri untuk bermain bersama. Secara emosional, ia cenderung diam saat tidak nyaman atau tersinggung dalam belajar. Ia lebih menyukai metode kelompok karena bisa menggabungkan belajar sambil bermain. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sudut pandang guru, orang tua, dan siswa dari jenjang SMP. Yang pertama yaitu menurut pandangan dari guru. Selaku guru kesiswaan, siswa yang bernama Muhammad Fatihul Arzaki kelas 8 MTS ini memiliki bakat dalam bidang akademik dan non-akademik. Dalam akademik, Zaki sering mengikuti lomba pidato bahasa Arab, tidak jarang juga dia menjadi juara kelas. Selain bakat akademik, dia juga mengikuti kegiatan non-akademik seperti menjadi pengurus OSIS, pramuka, dan hadroh. Zaki juga menjabat sebagai ketua OSIM di sekolahnya karena para guru mempercayai kemampuan yang dimiliki dan sikap tanggung jawab yang sudah dilihat oleh para guru dari diri Zaki sendiri. Selanjutnya yaitu menurut pandangan dari Bapak Azhar Hasbi selaku orang tua Zaki. Selama bersekolah dari jenjang SD sampai SMP, Zaki selalu mengalami peningkatan nilai rapot yang signifikan. Menurut Pak Azhar, Zaki lebih minat pada pembelajaran-pembelajaran sosial seperti kebudayaan Islam, serta mulai menunjukkan impiannya yang ingin menjadi sejarawan. Akan tetapi, Zaki mengalami kesulitan pada mata pembelajaran yang berhitung seperti matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menurut Zaki sendiri, dia menyadari kemampuannya dalam bidang pendidikan lebih cenderung pada sejarah kebudayaan Islam dengan alasan tertarik dengan alur sejarahnya dan tertarik pada gambar klasik yang disajikan dalam pembelajaran tersebut. Zaki memiliki banyak prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Salah satunya adalah dia pernah mengikuti lomba pidato bahasa Arab hingga tingkat provinsi. Saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan hasil wawancara tentang perkembangan peserta didik siswa SMA yang bernama Muhammad Triki Syukron, siswa MANW Sukamulya kelas 11, dan wali murid sekaligus gurunya yang bernama Bapak Lukmanul Hakim SPD.
Menurut pandangan Bapak Lukmanul Hakim SPD, selaku orang tua dan wali kelas dari murid yang bernama Muhammad Riki Syukron, yakni siswa MANW Sukamulya. Dilihat dari segi akademiknya, Riki adalah anak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai rapor Riki terus meningkat semenjak dia memasuki SMA. Menurut Riki sendiri, semenjak masuk sekolah menengah atas, dia merasakan banyak perubahan, mulai dari peningkatan akademik pada nilai rapor, cara berinteraksi, emosi yang mulai stabil, dan rasa suka kepada lawan jenis, bahkan sudah memiliki pacar. Perubahan pada cara berinteraksi Ricky yang awalnya pemalu, cenderung diam, namun sekarang sangat aktif. Berawal dari terpilihnya dia menjadi ketua OSIM. Selanjutnya saya akan membacakan hasil analisis dari observasi dan wawancara yang kami lakukan, yaitu yang pertama ada perbedaan pendapat dari guru Muammar, siswa dari SDN 1 Presa dengan orang tuanya, yaitu Bu Uluwiyah selaku wali kelasnya mengatakan kalau di sekolah Muammar adalah sosok yang pendiam dan jarang berbicara, sedangkan menurut orang tuanya Muammar adalah sosok yang agresif dalam bermain dan berbicara jika di rumah. Melalui hal ini diketahui bahwa Muammar adalah anak yang pendiam di sekolah dan akan menjadi anak yang aktif jika di rumah. Dan yang kedua, untuk siswa MTS yakni Zaki, guru dari orang tuanya memiliki pendapat yang sama terkait perkembangan dari segi akademik dan non-akademik. Ini menunjukkan bahwa Zaki adalah siswa yang memiliki sifat atau sikap yang sama saat di sekolah pun di rumah. Sama halnya dengan Rizky Syukron yakni siswa MA yang kami wawancarai, antara orang tua dan gurunya memiliki pendapat yang sama. Kami telah melakukan observasi dan wawancara untuk memahami perkembangan peserta didik yang berbeda, dan hasilnya menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri. Melalui proses pembelajaran yang tepat dan dukungan yang memadai, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mereka dan mencapai potensi yang maksimal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai perbedaan individu peserta didik, serta menyediakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung bagi semua peserta didik. Kami pamit undur diri dan ucapkan selamat tinggal untuk semester 2 dan selamat datang untuk semester 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.